Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Dan hari Minggu ini tanggal 31 Mei, Enci Valen yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelum Enci masuk dalam firman Tuhan, Enci mau ngajak adik-adik semuanya terlebih dahulu kita bernyanyi bersama-sama. Nah, sekarang adik-adik boleh siapkan Alkitabnya, boleh siapkan buku tulisnya dan alat tulisnya. Sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami supaya kami bisa mengerti, kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah bagi kami karena kami selaku anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Dan untuk pembacaan kita pada pagi hari ini adik-adik terambil dari kitab Yoel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-28 dan ayatnya yang ke-29. Sekali lagi, kitab Yoel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Nah, kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan untuk pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, minggu kemarin Engku Selo juga menceritakan mengenai Nabi Yoel ya adik-adik ya. Nabi Yoel adalah nabi yang pada saat itu berada di tengah-tengah bangsa Israel. Dan pada saat itu adik-adik, bangsa Israel sedang mengalami penderitaan. Seperti yang kemarin Engku Selo cerita, mereka mengalami penderitaan datangnya wabah belalang. Karena apa? Karena bangsa Israel tidak taat kepada Allah. Oleh sebab itu Allah mengizinkan penderitaan itu terjadi. Tetapi ketika bangsa Israel tidak taat kepada Allah, Allah menginginkan mereka untuk bertobat. Dan Allah berjanji akan memberikan roh Allah yang akan membuat bangsa Israel untuk sanggup menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan janji Allah itu digenapi melalui kedatangan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia. Tuhan Yesus lahir, mati,
dan bangkit, itu semua untuk menyelamatkan kita manusia. Seperti yang adik-adik ingat kalau tanggal 21 kemarin kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan dalam Alkitab ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia tetap menyertai para murid ya. Walaupun pada saat itu para murid sedang bersedih karena Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka. Tetapi Tuhan Yesus berjanji juga kepada murid-muridnya bahwa dia akan tetap menyertai mereka dengan memberikan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus adalah Tuhan yang tinggal di dalam setiap manusia yang percaya kepada Tuhan. Dan peristiwa Roh Kudus itulah yang tepat pada saat ini kita rayakan sebagai hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus atau hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Yang mana pada saat itu Roh Kudus atau Roh Allah turun dalam bentuk lidah-lidah api di atas kepala murid-murid Tuhan Yesus dan kepada orang-orang percaya yang pada saat itu mereka berkumpul di suatu tempat. Dan itu adalah bukti bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Dia memberikan Roh Kudus atau Roh Allah kepada setiap orang-orang percaya. Dan janji Allah berupa Roh Tuhan atau Roh Kudus bukan saja dia berikan kepada bangsa Israel atau kepada murid-muridnya adik-adik, tetapi Tuhan berikan kepada kita semua, kepada adik-adik, kepada Enci, kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan. Walaupun Roh Kudus atau Roh Tuhan yang pada saat ini tidak dalam bentuk lidah-lidah api atau tidak dalam bentuk burung merpati yang seperti adik-adik baca di dalam Alkitab, tetapi Roh Tuhan atau Roh Kudus itu selalu tetap tinggal di dalam hati kita kalau kita percaya dan kita taat kepada Tuhan. Roh Kuduslah yang mempunyai kuasa untuk menolong dan untuk menjaga manusia supaya bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah adik-adik, sekarang Enci mau nanya nih sama adik-adik, pernah gak sih kalian berpikiran negatif atau berpikiran yang tidak baik, misalnya menuduh teman kalian melakukan sesuatu yang jahat padahal belum terbukti kalau teman kalian itu salah? Pernah gak? Atau mungkin adik-adik pernah merasakan malas belajar, malas bikin PR, terus malas ikut ibadah IMPA, malas ikut ibadah IMPA daring seperti ini. Atau mungkin adik-adik juga pernah berbohong kepada orang tua, kepada guru, atau kepada enci-engku. Atau juga mungkin adik-adik tidak pernah mau minta maaf kalau adik-adik salah. Apakah adik-adik pernah berbuat hal-hal yang tadi Enci sebutkan? Nah adik-adik, perbuatan-perbuatan yang tadi Enci sebutkan adalah contoh perbuatan-perbuatan yang tidak dituntun oleh Roh Kudus atau oleh Roh Tuhan. Atau mungkin adik-adik pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang tadi dan Roh Kudus sudah mengingatkan dalam hati adik-adik, tapi adik-adik tidak mendengar. Dan kalau kalian pernah melakukan perbuatan yang tadi, kalian harus berdoa, minta pengampunan kepada Tuhan, dan minta Roh Kudus untuk selalu tinggal dalam hati adik-adik dan memampukan adik-adik untuk melakukan hal-hal yang selalu dikehendaki oleh Tuhan. Jadi apa saja sih yang harus adik-adik lakukan supaya Roh Kudus tetap tinggal di dalam hati dan hidup adik-adik? Yang pertama adalah adik-adik harus tekun membaca firman Tuhan, tekun membaca Alkitab, karena di dalam Alkitab tertulis semua kehendak Tuhan, apa yang harus adik-adik lakukan dan apa yang tidak boleh adik-adik lakukan. Dan yang kedua adalah adik-adik harus rajin berdoa, minta pimpinan Roh Kudus untuk selalu menjaga dan memimpin adik-adik serta mengingatkan adik-adik untuk melakukan segala sesuatu. Yang ketiga, adik-adik harus rajin datang ke ibadah. Adik-adik harus rajin IMPA, walaupun untuk saat ini kita belum bertatap muka adik-adik, tetapi adik-adik harus rajin mendengarkan firman Tuhan melalui IMPA daring seperti yang sekarang kalian lakukan. Jadi itu adalah 3 hal yang harus adik-adik lakukan supaya Roh Kudus tetap tinggal di dalam hati adik-adik untuk selalu menjaga dan selalu mengingatkan adik-adik dimanapun adik-adik berada.
sekarang Ci punya aktivitas untuk adik-adik lakukan, yaitu membuat komitmen atau janji adik-adik untuk satu, tekun membaca firman Tuhan, yang kedua rajin berdoa, dan yang ketiga rajin ibadah. Itu adalah 3 hal yang harus adik-adik janji atau adik-adik membuat komitmennya. Bisa dalam bentuk video atau bentuk rekaman suara. Adik-adik boleh langsung buatin dan kirim ke WhatsApp grup. Adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah IMPA daring kita pada hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa untuk firman hari ini, untuk orang tua, untuk sekolah, guru-guru kami, untuk negara, dan untuk kesehatan kita semua. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kami tahu bahwa Roh-Mu, Roh Kudus akan selalu bersama-sama dengan kami. Seperti Engkau menyertai bangsa Israel, seperti Engkau menyertai murid-murid-Mu, begitupun Engkau akan menyertai kami semua. Jaga kami dan ingatkan kami Tuhan kalau kami melakukan hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Berikanlah mereka kesehatan dan kondisi yang baik. Tuhan Yesus berkati sertai mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk sekolah kami, walaupun kami masih sekolah dari rumah, tapi Tuhan Yesus sertai kami supaya kami bisa mengerjakan seluruh tugas yang diberikan guru dengan segala baik. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus mau pulihkan, kami yakin dan percaya. Berikanlah kekuatan bagi Bapak Presiden hingga para menteri Tuhan, supaya mereka bisa melakukan yang terbaik. Dan kami yakin bahwa negeri kami akan pulih kembali Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk guru-guru kami. Tuhan Yesus berkati mereka, berikanlah kesehatan kondisi yang terbaik bagi mereka, supaya pada saat nantinya Tuhan kami bisa berkumpul bersama-sama, bisa belajar kembali di sekolah kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit. Tuhan Yesus mau jamah mereka, mau sembuhkan mereka, supaya pada minggu-minggu depan Tuhan mereka bisa mengikuti IMPA daring bersama-sama. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat seluruh kami ya Bapa yang mendengarkan IMPA daring ini Tuhan. Tuhan Yesus berikanlah kesehatan kondisi yang terbaik bagi kami. Jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala virus-virus berbahaya, virus-virus corona. Tuhan Yesus mau jauhkan itu daripada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Raja